Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pimpin kami Allah Roh Kudus untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan biar kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Keluaran 36 sampai 38. Dengan satu tema, bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu pencuri yang bekerja dengan sangat halus di dalam hidup orang percaya. Ia tidak datang saat kita jatuh. Ia tidak datang saat kita gagal. Ia datang justru saat kita berhasil. Saat pekerjaan kita dipuji, saat pelayanan kita dianggap luar biasa. Saat orang berkata, kamu memang hebat. Pencuri itu bernama kebanggaan diri. Awalnya mulut kita mungkin berkata, puji Tuhan. Tapi perlahan di dalam hati muncul suara lain. Tapi kan aku yang kerja keras. Tapi kan aku memang punya bakat. Tanpa kita sadari, pusat hidup kita bergeser. Bukan lagi Tuhan yang baik, melainkan aku yang hebat. Agustinus, seorang bapak gereja, pernah berkata, kesombongan adalah dosa pertama kali menjatuhkan iblis. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita meminjam sebuah kamera yang tercanggih dari seorang sahabat. Dengan kamera itu kita memotret senja, memotret manusia, alam, dan hasilnya luar biasa. Orang-orang mulai memuji kita. Nama kita dikenal. Masalahnya bukan kamera itu. Masalahnya muncul saat kita mulai berpikir, kamera ini milikku. Padahal tanpa pemiliknya, kamera itu tidak pernah ada di tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup kita seperti kamera pinjaman. Bakat, kecerdasan, kesehatan, kesempatan, bahkan nafas yang ada, semua adalah titipan. Kita sering menikmati hasilnya, tapi lupa mengembalikan kemuliaan kepada sang pemilik. Dalam Keluaran 36 sampai 38, Tuhan sedang membangun kemah suci, tempat ia berdiam di tengah umatnya. Yang menarik, Tuhan tidak menurunkannya dari langit. Ia memilih melibatkan manusia. Musa memanggil Bezalel dan Oholiab. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang keahliannya ditaruh Tuhan di dalam hatinya dan yang hatinya tergerak untuk melakukan pekerjaan itu. Dalam Keluaran 36 ayatnya yang kedua. Mari kita perhatikan dua kebenaran besar dari ayat ini. Yang pertama, karunia kita berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Firman Tuhan tidak berkata, orang-orang yang sejak lahir paling jenius, tetapi berkata, keahliannya ditaruh Tuhan di dalam hatinya. Apa artinya? Jika kita pandai bekerja, itu dari Tuhan. Jika kita kreatif, itu juga dari Tuhan. Jika kita bisa memimpin, mengajar, melayani, membangun, atau mengatur, itu dari Tuhan. Roma 11:36 mengingatkan kita, sebab dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dialah segala sesuatu. Kita bukan sumber, kita hanya saluran. Seorang penulis Kristen, John Maxwell, berkata, Tuhan tidak memanggil orang yang sudah siap, tetapi Ia mempersiapkan orang yang dipanggilnya. Dalam sebuah catatan, Corrie ten Boom pernah berkata,
Sarung tangan tidak dapat melakukan apa-apa dengan sendirinya. Tetapi ketika tangan ada di dalamnya, sarung tangan itu bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu Saudara, kita adalah sarung tangan itu. Tanpa Tuhan, kita tampak utuh, tetapi tidak memiliki kuasa. Jika hari ini kita masih bisa bekerja, melayani dan berkarya, itu karena Tuhan masih bekerja di dalam kita. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari, bukan hanya talenta, kerelaan hati juga anugerah. Firman Tuhan berkata, yang hatinya tergerak. Artinya bukan hanya mampu, tetapi juga mau. Banyak orang berbakat, tetapi tidak mau melayani. Banyak orang pintar, tetapi tidak mau tunduk. Jika hari ini kita masih mau melayani Tuhan, itu bukan karena kita lebih rohani, tapi karena Tuhan masih melembutkan hati kita. Timothy Keller pernah berkata, segala sesuatu yang baik di dalam diri kita bukan hasil pencapaian, melainkan anugerah yang kita terima. Yesus memberi segalanya sebelum meminta apapun. Jadi pertanyaannya, mengapa Tuhan mau memakai kita yang lemah dan sering jatuh dalam kesombongan? Jawabannya adalah Injil. Yesus tidak meminjamkan dirinya, ia justru memberikan segala-galanya. Di kayu salib, Yesus menyerahkan tubuhnya, darahnya, nyawanya. Ia mati bukan ketika kita sudah layak, tapi ketika kita masih berdosa. Dalam satu kutipan, Timothy Keller menuliskannya dengan indah. Di dalam Kristus, kita lebih berdosa dari yang berani kita akui, tetapi juga lebih dikasihi dari yang berani kita harapkan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak melayani supaya diselamatkan. Kita melayani karena sudah diselamatkan. Pelayanan bukan syarat kasih Tuhan. Pelayanan adalah respons syukur atas kasih Tuhan. Mari kita bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Jika suatu hari Tuhan mengambil jabatan, kemampuan, atau pengaruh di dalam hidup kita, apakah kita masih merasa berharga? Ingat, nilai hidup kita ditentukan oleh salib, bukan oleh prestasi. Saat pujian datang, apakah kita menyimpannya untuk diri kita sendiri atau mengembalikannya kepada Tuhan? Karunia apa yang Tuhan titipkan kepada kita, tetapi belum sungguh-sungguh kita persembahkan bagi kemuliaannya hari ini? Hanya ketika Kristus menjadi hidup kita, pelayanan akan menjadi sukacita kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat. Dia mencari hati yang sadar dan rendah. Aku memiliki semua ini karena Tuhan baik. Mari kita kembalikan semua kamera pinjaman itu, hidup, bakat, waktu, dan masa depan kepada Sang Pemilik sejati. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik. Jauh lebih baik dari apa yang pantas kuterima. Ampuni aku ketika aku menikmati karunia-Mu tetapi melupakan Engkau. Hari ini kami mengembalikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami, bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau baik. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.